All my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Ini bakalan jadi quick reading untuk Message from Full Moon, dimana aku walaupun kurang enak badan, jadi terdorong untuk membuat ini karena message dari Full Moon in Leo bulan ini. Ini diperuntukkan untuk kolektif, dimana pesannya memang untuk banyak semua orang di sini yang nonton. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. So aku bakalan kasih lihat readingnya dari tarot, terus dari oracle card. Message from Full Moon for you. Okay. Perlu diingat kalau yang namanya general reading, energi bisa tidak, dan energi bisa vice versa kalau aku membacakan soal percintaan. Cuman aku memang fokuskan untuk pengembangan diri. Pesan dari Full Moon. Full Moon in Leo itu, yang kita tahu, Leo kan pemberani. Dia suka energi dominan, fiery. Full Moon ini nge-boost kalian atau mendorong kalian untuk bisa lebih berani ngambil sebuah keputusan. Untuk kalian yang lagi stuck, gak tahu mau ngapain, this is message for you. Dan saran dari aku, percaya sama diri sendiri. Kamu bisa kok, okay? This is message from Full Moon for the people who watch this video. I need 5 cards from this star deck, thank you. Message from Full Moon. Oke. Dikasihnya 6. Oke, thank you. Ada perubahan jelas. Aku udah ngelihat kalian melakukan sebuah perubahan step. Jadi kayak gini. Kamu sudah melewati sebuah fase di mana transisi untuk perubahan. Jadi aku ngelihatnya tinggal di embrace aja. Tinggal di buka tangan kamu untuk welcoming atau menyambut sebuah perubahan. Dari The Six of Cups, aku bakal lihat energi dulu ya. Untuk kalian di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada yang Gemini, ada juga Fire, Aries, Leo, Sagittarius, and also there's a Scorpio. Pesan majornya sebenarnya ini ngomongin soal banyak self-reflection yang akan terjadi ke depannya nanti, dimana kamu bakalan banyak bercermin, kamu bakalan ngerasa nostalgia. Kamu ngerasa gak sih sekarang energinya nih di sekeliling kita, energi sekitar tuh ngerasa kayak ini kita kayak pernah ngelakuin hal ini sebelumnya. Secara energi ya, secara vibe di sekitar kita tuh ngerasa familiar, ngerasa nostalgia, tapi di sini cerminan, gimana? Apapun yang kamu jalanin saat ini, apapun yang kamu pikirkan saat ini mesti lihat yang ke dalam. Dari Six of Cups sendiri, pesan dari Full Moon adalah kamu akan diberikan sebuah kenyamanan, dimana aku melihat di sini ada entah ini ada seseorang dari masa lalu yang kembali ke dalam hidup kamu, atau kamu mengingat kenangan masa lalu. Di sini juga itu bagian dari pelajaran. Jadi dari Three of Cups sendiri, nanti ada sebuah, entah ini ngomongin soal grup baru dalam kehidupan kamu, grup pertemanan baru, atau kamu sudah kenal sama orang-orang ini. Di sini kamu akan mendapatkan teman-teman atau sekeliling kamu, social life kamu yang benar-benar supportive. Dari Four of Cups ini ada konsep boredom, dimana boredom itu kamu ngerasa di titik jenuh. Dimana di titik jenuh kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, karena yang namanya perasaan, fase hidup itu gak bisa kita skip. Itu datang dan pergi, tapi bukan sesuatu yang stay. Di fase Four of Cups ini, di fase dimana kamu di dalam titik jenuh, ini waktunya yang baik untuk bisa self-reflection. Dari yang aku lihat dari sini, 6, 3, 4. Oke, di sini ada yang diberikan banyak anugerah, diberikan banyak, bisa dibilang kayak kamu dikasih sesuatu lah sama yang di atas. Bisa kehadiran seseorang, bisa konsepnya soal mimpi, soal pengetahuan, soal inner knowing, dimana kamu mendapatkan sebuah ilham. Di situ harus ditelaah apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang bikin kamu ngerasa saat ini, perasaan saat ini kenapa gitu. Contoh, saat ini ada yang ngerasa bingung, ngerasa kurang percaya diri, ngerasa stuck.
Kamu harus paham kenapa kamu ngerasain hal ini. Dari sini soalnya ke depannya kamu akan diberikan sebuah pilihan, dimana kalau kamu gak ngalamin fase ini, dimana kamu gak ngalamin fase untuk bisa memahami diri kamu sendiri, saat kamu dikasih pilihan, dua-duanya pilihannya bagus, kamu akan stuck karena gak bisa milih. Di sini ada the lovers. Kedepannya nanti ada sebuah pertemuan untuk memang aku tidak fokuskan ke percintaan, tapi ini pertemuan yang bakalan banyak ngerubah diri kamu. Yang tadi aku bilang, ini bisa pertemuan sama orang di masa lalu ataupun orang baru yang kamu akan ngerasa kayak memberikan banyak feeling nostalgia, memberikan banyak perasaan yang aku sudah merasakan ini nih sebelumnya gitu. Jadi kayak istilahnya konsep dimana kamu mengulang sesuatu yang sama, cuman ada yang secara harafiah sesuatu yang kemarin, atau kamu melakukan sesuatu hal yang kamu lakukan sebelum kamu lahir di dunia ini. Dimana ini ngomongin soal ada karmic situation yang kamu hadapin gitu. Dari King of Wands di sini ada practicality. Pesannya, kalau ada King of Wands adalah soal passion. This is kan energi full moon in Leo. King of Wands itu energi yang sangat fiery banget lah gitu, membakar dan membara banget. Di sini harus practicality itu artinya disimpelkan. Apa yang bikin kamu membara, apa yang bikin kamu terbakar jiwamu, apa yang bikin kamu passionate, apa yang bikin kamu bergairah, kamu harus simpulkan arahnya kemana. Jadi contoh ya, soal pekerjaan atau soal percintaan, satu-satu dulu. Ini karena King of Wands itu kekurangannya adalah kurang bisa untuk puas. Jadi akan selalu ngerasa di titik jenuh gitu. Jadi harus tahu diri kamu seperti apa yang membuat kamu seperti ini, lalu fokusin. Dari data sendiri ini ada sebuah transformation. Nah, dari full moon Leo, kan Leo kan pasti kan ngomongin soal percaya diri, soal pembawaan diri yang lebih wow lagi, lebih bisa dibilang kayak kamu tuh bakalan tahu arahnya kemana, jalannya kemana, kamu mau kemana tahu gitu loh. Jadi langkah yang kamu ambil itu bisa lebih pasti lagi. Nah, perubahannya untuk kalian yang ngerasa minder, ngerasa anxiety, ngerasa insecurity, di sini perubahannya akan lebih percaya sama diri sendiri. Kalau misalnya ada banyak, kan kita kayak berjalan, ini ada jalan buntu contohnya, atau jalan kamu diblokir, itu tandanya Tuhan menggeser kamu ke arah yang benar. Dan di sini kalau yang namanya sebuah transformasi bukan hanya diri sendiri. Ini ada yang transformasinya sesimpel as fisik, jadi bisa lebih berstamina lagi, lebih glowing lagi, lebih istilahnya aku ngeliatnya ada yang benar-benar karena kamu ngejalanin lifestyle yang sehat. Ini ada yang mau losing weight, bakalan losing weight, ada yang mau turunin berat badan, turun berat badan, ada yang mau lebih badannya tuh lebih sehat lagi, bisa tercapai. Ini juga secara fisik ada. Cuman kebanyakan kalau death ini memang soal shifting kehidupan, dimana kehidupan yang tadinya biasa aja bagi kamu, nanti akan ada sebuah perubahan yang tadinya nggak ada percikan api, nanti ada percikan api gitu. Oke, tidak dipungkiri juga karena di sini ada the lovers, ada King of Wands, dan death. Ini juga secara konsep perubahan satu relationship. Sorry kalau misalnya suara aku emang bener-bener beda banget ya, karena ternyata aku ambruk. Jadi di sini ada perubahan status yang tadinya kamu sendiri banget, nanti akan ada seseorang yang hadir. Nah, yang tadi aku bilang ini konsepnya kalau misalnya yang namanya the lovers itu choices, dimana itu juga pilihan untuk kamu mau menjalani kehidupan hubungan percintaan yang baru, atau kamu mau jalan sendiri gitu. Jadi aku ngeliat di sini akan ada sebuah pertemuan. Di sini juga major energinya ada soal percintaan, dimana nanti percintaan kamu juga akan berubah jalan sama perubahan sifat atau perubahan pola pikir, dimana kamu akan lebih percaya diri lagi. Saat diri kamu menjadi
sosok orang yang memang punya sisi percaya diri yang bagus dan kamu juga percaya sama diri kamu dalam menentukan sikap, di situ yang datang pun tidak akan berani buat macam-macam. Jadi aku ngelihatnya di sini karena ngomongin soal that, itu soal sesuatu yang bisa dibilang arahnya sebuah kepastian, arahnya memang menuju sebuah jalan yang bisa kita sebut takdir. Nah, di sini aku melihatnya kamu akan bertemu sama seseorang yang punya bisa dibilang punya sesuatu yang bisa kamu pelajarin dari orang ini. Cuman kalau aku lihat di sini, untuk beberapa dari kalian tadi pilihannya mau pilih soal percintaan atau pilih soal kehidupan. Jadi fokus sama diri sendiri. Balik lagi dari Four of Cups itu adalah sebuah tawaran. Kamu ditawarin nih, ada sesuatu. Pas lagi boring-boringnya, lagi fase jenuh-jenuhnya, kamu ditawarkan sama alam semesta. Nih, ada ini, pilih yang mana gitu. Oke. Nah, kenapa ada Three of Cups? Karena kadang-kadang saat kita tidak memahami tentang diri kita sendiri, kita tidak memahami what's right for me, what's right for apa yang baik untuk diriku, apa yang baik untuk kedepannya. Di situ orang-orang sekitar sebagai cerminan gitu. So, this is major energinya adalah sebuah perubahan, terutama perubahan di status, perubahan di pola pikir, dan perubahan ke arah yang tadi percikannya lebih besar lagi. Apapun yang kamu lakukan, kamu bakalan lakukan dengan full passion, dengan passionate banget, dengan gairah banget. Karena kalau kamu lihat dari The Lovers ini, kalau kamu mencintai, you love hard. Kalau misalnya kamu fokus ke kerjaan, kamu bakalan bisa lebih galak lagi. Aku bakalan lihat dari Oracle card, dimana ini pesan untuk kalian semua full moon ini. Message from the full moon for the people who watch this video. This is new moon in Leo. Temanya mirip ya, berarti ini hubungannya sama energi fire, sama energi yang lebih berani lagi. Confidence, it's your key to success, yang aku bilang. Kamu nanti akan berubah jadi lebih percaya diri lagi. Dimana saat kamu punya rasa percaya diri yang besar, kamu mau jalan arahnya ke percintaan, ke karir, ke pertemanan, ini bakalan ada kesuksesan. Karena orang cenderung meraih kesuksesan dengan simple, dengan mudah, karena dirinya itu punya percaya diri yang cukup besar. Di sini aku melihatnya, kalau misalnya kamu belum bisa nemuin kuncinya untuk bisa percaya sama diri sendiri, kontemplasi. Memori masa lalu itu bukan datangnya cuma buat ngegodain kamu doang, tapi buat kamu belajar. Mau kamu menentukan untuk say no, atau kamu mau menentukan untuk say yes, itu tidak ada yang maybe, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya kamu masih berada di ranah abu-abu, bukan hitam, bukan putih, bukan yes, bukan no, bukan iya, bukan enggak, itu di situ harus pahamin lagi. Okay? Bring love into the situation. Apapun yang kamu lakukan dengan cinta. Kamu bisa dealing sama energi Leo. Kamu bisa dealing sama energi Aquarius, kamu bisa dealing sama energi Gemini, kamu juga bisa dealing sama energi Scorpio. Di sini ada full moon in Leo. This is the energy of this month. Jadi dimana energi saat ini ada full moon in Leo. Don't let pride get in your way. Jangan sampai gengsi kamu akhirnya menahan kamu untuk meraih kesuksesan. Dan dari sini aku melihatnya, balik lagi, kita manusia hidup bersosialisasi. Walaupun kamu introvert, walaupun kamu suka sendiri, walaupun kamu bisa sendiri, ada fasenya di mana kamu membutuhkan orang lain. Dan di situ harus paham kapan kamu membutuhkan orang lain, di bagian apa. Okay? Your dream need practical plan. Full moon in Taurus. Nah, di sini juga untuk meraih kesuksesan, meraih mimpi kamu, harus dibikin sesimpel mungkin. Practicality itu sesuatu hal yang bisa dibilang aku bisa meraih itu karena aku tahu aku bisa, aku tahu caranya seperti apa. Jadi contoh ya, saat kamu mau masak nasi, step by stepnya kan kamu tahu. Itu sesimpel as that loh. Jadi kamu mau raih apa, step-stepnya itu kamu harus tahu.
New romantic cycle begin, new moon in Libra, kamu juga bisa dealing sama Libra. Di sini yang aku bilang nanti ada sebuah perubahan fase soal hubungan, di mana cycle baru atau siklus baru soal percintaan akan dimulai. Yang tadinya kamu single, ada yang kenal-kenalan sama orang baru, ada yang ada pilihan, ada juga yang tiba-tiba ada yang menawarkan soal percintaan. Ini yang namanya siklus baru tuh yang aku lihat tuh macam-macam nih. Ada yang kenal sudah lama sama seseorang terus ditawarin soal ayo jalan deh gitu, ayo kita coba deh. Ada juga yang kenal sama orang baru lewat sosial media, ada juga yang kenal sama teman baru, dimana teman kamu itu nanti lama-lama akan ada sesuatu hal yang tumbuh. Jadi ini fase-fase baru soal percintaan. Ada the end of the cycle is approaches. Nah ada fase dimana soal rumitnya kehidupan itu pasti akan ending. Kalau misalnya kamu paham soal konsep kehidupan itu datang dan pergi, ada ending, ada beginning, itu semuanya seperti itu. Kalau kamu ngerasa sekarang buntu, ngerasa di bawah, ngerasa stuck, ngerasa bingung, ngerasa apapun itu ya yang membuat kamu ngerasa gak enak lah soal menjalani kehidupan momen ini, nanti akan ada sebuah perubahannya, karena fase itu akan berakhir, diganti sama fase yang lebih indah lagi gitu. Oke? So, aku bakalan lihat lagi dari oracle card yang lain. Nanti aku terakhir baru akan memberikan pembacaan tentang the outcome. Okay? There's spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Message from the full moon for them. Mother Mary, love and peace. Nanti aku bacain satu-satu, aku jelasin satu-satu, aku keluarin semua dulu. Ada Kalima, facing fear, sama ada Lady Nada. Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. Kamu harus tapin, harus bisa menyentuh sisi feminin kamu. Mau kamu maskulin, mau kamu feminin, harus bisa menyentuh sisi itu, dimana harus bisa melepaskan apa itu yang namanya konflik, dimana konflik itu gak ada ujungnya. Jadi yang tadi aku bilang, bring love into situation. Jadi untuk ngelakuin apapun, lakukan dengan cinta. Untuk menyelesaikan masalah, lakukan dengan cinta. Jadi kita gak perlu jadi orang yang paling benar dalam situasi, karena mau kita bener pun, yang tadi kalau yang namanya konflik, kita gak akan jadi pemenang, sama aja. Makanya pilihlah untuk menjalani sesuatu hal yang berdasarkan kedamaian. Jadi mau itu konflik sama diri sendiri, kan kadang-kadang diri sendiri tuh contoh ya, ego sama hati. Maunya ego tuh menang aja, maunya tuh yang kita ngerasa ini kita bener gitu. Ternyata pas self reflection, ternyata kita ada salahnya juga. Nah itu harus paham, oke? Kalima, facing fear, major spiritual chains are unfolding. This is your chain to soar. Jadi nanti ada spiritual path yang akan berubah, dimana ada spiritual change juga. Untuk beberapa kalian yang sudah menjalani spiritual awakening, well, nanti spirituality akan berubah. Di sini udah waktunya kamu untuk soaring, untuk benar-benar bisa layaknya singa kalau misalnya diem aja kan gak ada suaranya. Ini waktunya untuk mengeluarkan suara kamu, mengeluarkan dan memberitahu dunia who you are, dan nunjukin kamu tuh siapa. Makanya harus bisa lebih percaya diri lagi. Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Jadi heart chakra harus balance, dimana saat kamu memberikan cinta, kamu akan mendapatkan. Kalau kamu mau cinta nih dalam hidup kamu juga harus memberikan cinta. Karena cinta itu giving and receiving, dimana yang tadi aku bilang, semua kehidupan itu kita ada memberi, menerima, ada ending, ada beginning. Semuanya itu harus balance. Dan di sini yang namanya heart awakening itu bukan fokusnya untuk dalam kamu harus ngasih aku A, B, C, D, E, I deserve to have A, B, C, D, E. Enggak. Kenapa enggak kamu aja switching dulu? Kamu yang memberikan, nih aku kasih gitu.
nanti alam semesta akan mendorong apapun itu yang sudah kamu berikan dibalikin lagi ke kamu gitu. There's spirit guide message from the full moon. There's spirit guide, angel and power of like God. There's a message from full moon for the people who watch this video. Rooted, learning how to be human in the world but not of it. Belajar untuk menjadi sosok yang benar-benar bisa memahami soal percintaan, memahami soal cinta. Belajar untuk jadi manusia seutuhnya itu seperti apa, bukan menjadi sosok yang penuh dengan ego. Message for the people who watch this video. I just need one card. Okay, I think all of it. Feeling generous today. Messenger, serious energy, bringing harmony and balance. Jadi untuk gini, kita hidup itu bukan hanya fokus untuk kita harus dapat apa. Saat kita memberikan cinta, itu kita memberikan sebuah keharmonisan dan balance ke luarnya kita, which is orang-orang sekitar, lingkungan sekitar. Dan saat kamu bisa memahami itu, yang tadinya nih ya, contohnya, tadinya di luar sana nggak balance, kamu mencoba untuk balancing dengan memberikan cinta, tadinya gersang di sekitar kamu pasti kan akan blooming, dimana di situ juga impactnya akan lebih bagus untuk dirimu. Jadi yang tadi aku bilang, nggak hanya kita fokus ke diri kita sendiri harus dapetin apa, tapi juga kita bisa memberikan apa. You're not alone. Isolation, physical connection, community. Nanti juga aku bilang kamu akan bertemu sama teman-teman atau orang-orang yang sangat supportive, dimana ini bisa jadinya grup atau inner circle atau komunitas yang banyak koneksinya. Bisa koneksi secara spirituality, physical connection, bisa juga konsep dimana spiritual connection itu sama-sama belajar, sama-sama di dalam satu sekolah dunia ini, sekolah kehidupan dimana kamu saling belajar satu sama lain. Dan di sini ada momennya lagi fase isolasi, dimana isolasi itu kamu akan menemukan jawaban. Jump in. Andromedan energy, adventure, say yes to change. Jadi yang tadi aku bilang, bukakan pintu rumah kamu untuk sebuah perubahan. Jadi welcoming, sambut sebuah perubahan. Kita tuh aku tahu yang namanya kehidupan tuh biasanya kita suka hal-hal yang nyaman aja. Kehidupan yang memang kenyamanan itu kayak kita sulit untuk berubah. Tapi saat kamu punya rasa keberanian, itu kayak istilahnya ada leap of faith, dimana kamu sudah punya kepercayaan yang lebih sama yang di atas, percaya sama diri sendiri, perubahan itu bakalan sesuai sama di luar sama ekspektasi. Ada the blue flame, spontaneous awakening, activation, integration time. Most of you, kebanyakan dari kalian akan mengalami sebuah awakening yang bisa dibilang secara spontan, kayak tiba-tiba. Ini bukan sesuatu hal yang bisa kita planning, kayak kita persiapkan. Contoh, aku mesti siap secara mental, aku mesti siap secara fisik dan segala macam. Nah, ini nggak susah untuk itu, karena yang namanya sesuatu yang spontan itu berubah langsung. Di sini ada sebuah activation, di mana emang kamu harus melakukan itu, kamu harus menjalani hal itu. Mau kamu ngalamin sebuah masalah, kamu tahu tiba-tiba tentang sesuatu hal, atau pola pikir kamu tiba-tiba berubah, karena kamu memang harus menjalani itu. Okay? Untuk balancing this energy, I'm going to take one. Let's see ya. Ada the golden children, inner child, tenderness, innocence, rare gift. Kamu punya gift yang beda-beda. Kalian semua, setiap individu yang ada di sini punya gift yang beda-beda. Dimana kamu punya gift itu, coba giftnya dipakai, ditelaah lagi, dikulik lagi giftnya apa. Setiap orang mempunyai sidik jari yang beda-beda.
Jadi setiap orang mempunyai skill yang beda-beda juga. Walaupun contoh ya, sama-sama bisa masak, tapi kan pasti ada sisi dimana itu beda. Masakan dia sama masakan dia udah pasti beda gitu loh. Nah di situ konsepnya sama-sama gift. Entah itu spiritual gift, entah itu soul gift kamu, entah secara kreativitas dan segala macam, itu beda. Jangan pernah menyamai diri kamu sama orang lain, karena setiap orang punya keunikan masing-masing. So I'm going to see about the outcome of this situation dari tarot deck. There is spirit guide, angel, divine power, what like God, tinggal says. I'm listening my goal so I can speak the truth, give information and protection to the true people who watch this video. Tell me about the outcome of the situation. The outcome from the moon message, from the full moon message. King of Cups. The strength. Well, the strength keluar, jadi kayak aku seneng banget gitu. Jadi kalian bener-bener bisa jadi orang yang berani, orang yang lebih kuat lagi, dan punya kemampuan buat bikin boundaries yang sehat. Oke. The bottom of the deck ada the Emperor. Aku mau taruh tapi kayak, nah gimana ya, sini. Gak usah deh. Pertama, kamu akan lebih paham sama diri kamu sendiri. Paham kamu maunya apa, kamu maunya gimana, mau kemana, kamu bakal lebih paham. Dan punya kedewasaan secara emosional, dimana kedewasaan secara emosional itu beda sama kedewasaan di kepala. Emosional itu sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang sensitif, sesuatu yang fragile, sesuatu yang bisa dibilang kayak rapuh, tapi kamu akan lebih kuat lagi karena hati kamu ibaratkan kayak bakalan di shield, gimana sih, bakalan dilindungin sama kepercayaan diri dan keberanian. Biasanya the strength itu konsep dimana kamu akan menemukan sebuah jalan untuk menemukan diri sendiri. Saat kamu ketemu sama diri sejati kamu, ternyata diri sejati kamu tuh kuat sekuat-kuatnya. And then dari the strength sendiri ini menemukan sebuah kenyamanan dibarengin sama kebebasan. Jadi kamu bebas ngapain aja, kamu bebas buat berpikiran seperti apa aja, dan itu kayak kamu percaya diri sama kebebasan kamu. Dari Eight of Cups ini, kemampuan untuk letting go, kemampuan buat ngelepasin yang memang bagi kamu oke, seharusnya aku udah lepasin, walaupun ini nyaman, walaupun situasi apapun yang kamu hadapin, orang-orang manapun yang kamu hadapin itu nyaman, tapi kamu tahu itu bukan lagi untuk kamu mampu untuk say bye, kayak ya udah bye gitu loh. Nah dari Ace of Wands sendiri, kalau the outcome ada Ace of Wands itu ibaratkan kayak tongkat kehidupan, kamu bakal lebih bisa berdiri dengan tegap lagi untuk menjalani sebuah kehidupan. Jadi ini kan konsepnya dimana kreativitasan akan lebih kuat lagi, kamu bakal lebih bisa mengasah si kreativitasan kamu. Nanti ada bakat yang akan kamu temukan memang cenderungnya ke arah yang ke kreativitas. Cuman dari Ace of Wands sendiri, kalau kamu lihat di sini ada buku, ada leaf, sesuatu yang tumbuh, ada musik, ada apapun itu, pokoknya yang berhubungan sama inner self kamu. Apa yang membuat kamu bisa bahagia, apa yang membuat kamu bisa benar-benar membara dalam kehidupan ini, kamu bisa seperti kayak di depan mata banget, oh ternyata ini gitu. Dari King of Cups kita balik ke soal percintaan ya di sini. Untuk kalian yang mencari sosok orang yang apa ya istilahnya kayak supportive, benar-benar paham diri kamu, ini kemungkinan kamu akan bertemu sama orang ini. Kamu bisa dilihat sama energi Pisces, Leo, Aries, Scorpio atau Sagittarius. Cuman yang aku lihat dari the strength, the King of Cups, kamu punya kenyamanan secara emosional, nyaman sama diri sendiri. Akhirnya kamu tuh percaya soal cinta itu bagi kamu gak akan menakutkan lagi gitu. Jadi aku lihat kedepannya nanti Ace of Wands itu sesuatu yang passionate, sesuatu yang tumbuh dan natural, dan kamu pun tidak akan memaksakan sebuah keadaan lagi gitu. Jadi
saat ada keadaan di hadapan kamu bisa berani untuk mengatasi atau berani untuk menghadapin. Oke, kurasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya mau fokus reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. See you in the next reading. Bye!